Pramuka itu apa sih? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang merupakan suatu organisasi atau gerakan kepanduan. Nah, lalu bagaimana ya pramuka bisa terbentuk? Tentu saja pasti memiliki sejarahnya. Nah, untuk itu mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Kali ini saya Kak Nisa dari Pramuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar mengenai sejarah pramuka, baik pramuka dunia maupun sejarah pramuka Indonesia. Nah, gimana? Sudah siap belum nih belajar tentang sejarah pramuka? Maka dari itu, simak video ini sampai akhir ya, oke? Pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita akan belajar mengenai sejarah pramuka. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kita dapat pertama, mengetahui sejarah pramuka dunia. Yang kedua, mengetahui sejarah pramuka Indonesia. Nah, pertama kita belajar mengenai sejarah pramuka di dunia. Sejarah didirikannya pramuka dunia bermula pada 25 Juli 1907 saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer di Inggris, beliau mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell diketahui menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer dan diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aids to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea, yang merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Inggris. Setahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan Scouting for Boys yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Buku panduan gerakan kepanduan karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya, Agnes, beliau membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Scouts, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. Nah, 4 tahun kemudian, pada tahun 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Anak Serigala. Nah, pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yakni organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Ia pun berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Semakin meluasnya perkembangan kepanduan, pada tahun 1920, Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Brownsea. Tidak lama setelah dilaksanakannya jambore, lalu dibentuklah FOSSEM atau
World Organization of the Scout Movement, yaitu organisasi gerakan pramuka sedunia. Sekretariatnya berada di kota London, Inggris. Namun, pada tahun 1958, kantor sekretariatnya dipindah ke Ottawa, Kanada. Lalu dipindah lagi ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Nah, setelah kita belajar pramuka di dunia, sekarang kita belajar pramuka Indonesia. Sejarah di Indonesia, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama Nederlandes Padvinders Organisation atau NPO pada tahun 1912. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesisch Padvinders Organisation atau JIPO. Nah, kedua organisasi ini adalah cikal bakal kepanduan di Indonesia yang meleburkan diri menjadi satu, bernama Indonesisch National Padvinders Organisation atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Padvinders Organisation yang berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senafas dengan pergerakan nasional dapat kita lihat karena dengan adanya Padvinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan. Ada National Padvinders yang didirikan oleh Budi Utomo, ada Syarikat Islam yang mendirikan Islam Afdeling Padvinders yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan istilah SIAP. National Islamitis Padvinders atau Natipij juga ada yang didirikan oleh Jong Islamitic Bond dan Indonesisch National Padvinders Organisation atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang merupakan federasi dari pandu kebangsaan, INPO, SIAP, Natipij, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena adanya niat pusing. Sehingga pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders atau Pandu Kebangsaan, INPO, dan PPS. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada bulan April 1938. Nah, antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Kepanduan yang bernafas kebangsaan dapat dilihat seperti Pandu Indonesia, Padvinders Organisation Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernafas agama ada Pandu Ansor, Al-Watani, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia, Islamitis Padvinders Organisation, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Nah, sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI merencanakan All Indonesian Jambore. Nah, rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat menjadi Perkino. Nah,
dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Gimana? Telah belajar sejarah pramuka dunia dan Indonesia? Nah, jadi begitu ya teman-teman. Pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Ternyata pramuka memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Dimulai sejak Baden Powell yang menaruh perhatian pada alam bebas, suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Lalu Baden Powell mengelola Aids to Scouting untuk anggota muda, lalu mengadakan kegiatan perkemahan sehingga terbentuk Rover Scout yang merupakan organisasi yang mewadahi pemuda berusia 17 tahun. Lalu di Indonesia pramuka diawali dengan munculnya dua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia yang melebur menjadi satu bernama Indonesian Nationalist Parpiners Organization. Nah, seperti itulah pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya Kak Nisa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan belajar kembali mengenai materi kepramukaan. Seperti itu ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.